Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, sahabat-sahabat sekalian, melanjutkan pembacaan kitab Futuhul Ghaib karya Al-Imam Al-Qutbur Rabbani Asy-Syaikh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirah. Masih membahas makalah ke-27 tentang kebaikan dan keburukan seperti dua buah dari satu pohon yang sama. Kebaikan adalah perbuatan Allah. Yang menciptakan kebaikan adalah Allah. Yang menciptakan perbuatan buruk juga adalah Allah. Maka kemarin sudah disampaikan, kalau engkau mau taat kepada Allah, menjalankan apa yang Allah perintahkan, menjauhi semua yang Allah larang, pasrah menerima semua yang Allah takdirkan dalam hidupmu, maka Allah janjikan kepadamu, Allah akan cegah, Allah akan jaga dirimu dari perbuatan buruknya Allah. Allah akan memberikan keutamaan kepadamu dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Dan juga Allah akan menjagamu dari segala macam keburukan, baik buruk dalam urusan agama maupun buruk dalam urusan dunia. Seorang mukmin, orang yang beriman, orang yang bersyukur, maka dia tidak akan terjadi bala, tidak akan terjadi bencana yang jatuh kepadanya. Kenapa orang yang seperti ini jauh dari bencana? Karena orang yang seperti ini lebih dekat kepada keselamatan daripada mendapatkan bencana. Imannya dia saja mampu memadamkan jilatan api neraka. Keimanan dia, syukurnya dia mampu menghilangkan, memadamkan jilatan api neraka nanti di akhirat. Apalagi jilatan dari api bencana-bencana di dunia. Sekarang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melanjutkan, apakah iya semua orang yang berbuat baik tidak akan dikasih musibah, tidak akan dikasih bencana, sedangkan orang yang berbuat buruk pasti akan dikasih bencana? Apakah seperti itu juga rumusnya? Ternyata kata Syekh Abdul Qadir, Allahumma illa, ya Allah, illa kecuali, tidak semua, ayyakuna akan ada, al-abdu siapa seorang hamba, itu minal majzubina termasuk orang-orang yang jazab, orang-orang yang ditarik oleh Allah, namanya jazab, orang yang ditarik. Al-muhtarina orang-orang yang terpilih, lil wilayati untuk kewalian, wal istifai dan kesucian, wal ijtibai dan pemilihan. Kecuali orang yang diangkat oleh Allah sebagai orang yang majzub, orang yang ditarik, orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi kekasihnya Allah, orang yang dipilih sama Allah untuk menjadi orang sucinya Allah, orang yang dipilih oleh Allah sebagai orang yang dipilihkan, orang terpilihnya Allah,
orang terdekatnya Allah. Orang yang seperti ini fala buddha minal bala, maka pasti akan mendapatkan ujian. Kalau dia bukan orang wilayah, kalau dia bukan orang yang akan diangkat sebagai wali, kalau dia bukan orang yang akan diangkat sebagai kekasihnya Allah, kalau dia bukan orang yang diangkat sebagai orang yang terdekatnya Allah, orang pilihannya Allah, maka dia tidak akan dikasih ujian-ujian. Selama dia menjalankan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang, pasrah menerima terhadap apa yang Allah takdirkan. Tapi kalau orangnya ini dipilih seperti itu tadi, dia akan dijadikan wali, dia akan dijadikan orang kekasihnya, dia akan dijadikan orang pilihannya, maka wajib dia mendapatkan ujian. Pasti itu wajib. Apa tujuannya itu? Tujuannya ujiannya itu apa? Buat apa Allah tetap ngasih ujian kepada dia? Padahal dia mau orang baik, padahal dia mau orang yang rajin ibadah. Tapi kenapa kok masih dikasih ujian terus sama Allah? Minta nggak dikasih sama Allah. Meminta sesuatu nggak dikasih. Terus minta agar tidak dikasih sesuatu tapi dikasih sama Allah. Minta agar dihalangi sesuatu malah dikasih sama Allah. Minta mendapatkan sesuatu malah nggak dikasih sama Allah. Kenapa kok Allah kasih dia orang kayak begini? Kenapa kok tetap dikasih kayak begini sama Allah? Liyasfiya bihi min hubsil hawa. Yang pertama, liyasfiya agar menjadi suci siapa abdu bihi sebab ujian. Suci sebab ujian itu min hubsil hawai. Yang pertama dari buruknya hasrat, buruknya hawa, buruknya hasrat, wal maili ilat toba. Dan yang kedua, condong agar sepi, agar bersih dari kecondongan pada tabiat yang buruk. Jadi yang pertama, kenapa? Tidak ada orang yang punya hasrat baik. Pada dasarnya hasrat orang itu buruk pada hasratnya. Pada awalnya, pada dasarnya semua hasrat manusia pasti buruk. Pasti buruk. Kalau makan pengennya dikit atau banyak? Banyak. Yang enak apa yang gak enak? Kalau haus segera minum. Kalau lapar segera makan. Tidur enaknya yang lama atau yang sebentar? Hasrat itu pokoknya pengennya yang begitu-gitu. Pokoknya pengen tidur ya tidur. Meskipun waktunya sholat tidur ya tidur. Lapar makan saja. Meskipun itu puasa, lapar ya pengennya makan. Haus pengennya minum. Meskipun itu puasa pengennya minum. Itu namanya kotornya hasrat. Tidak ada manusia ini. Pada dasarnya semua manusia pasti punya kotornya hasrat. Orang kalau dikasih ujian, maka hasrat yang kotor kayak begini nih dibuang sama Allah. Dibuang sama Allahnya ini bukan berarti dia nggak doyan makan, nggak doyan tidur, nggak doyan minum. Makan dia suka, minum dia suka, tidur dia tetap suka, tapi pada batas-batas yang disukai, yang diridhoi oleh Allah. Kalau dulu sebelum dibersihin malam susah untuk bangun tidur, sholat dan zikir susah karena masih hasratnya masih kotor. Tapi ketika sudah dibersihin senang sekali. Bahkan nunggu menanti waktunya malam agar bisa sholat dan bisa berzikir. Itu berarti yasfi min hubusil hawa. Yang kedua, condong kepada tabiat buruk. Tidak ada kita ini yang tabiatnya ini yang baik pada dasarnya. Mesti tabiat manusia ini pada dasarnya juga adalah buruk. Kita ini kan pengennya dipuji, pengennya disanjung-sanjung. Kalau pengen ngerjain sesuatu pengennya dihargain, pengennya lebih tinggi kita ini daripada orang. Itu kan tabiat itu. Tabiat itu condong kepada tabiat kita itu. Nah, orang kalau udah dibersihkan nggak ada yang begitu. Tabiat buruknya berubah menjadi tabiat baik. Lalu apalagi fungsinya?
Ujian itu warrukuni dan bersandar ila sahawati nafsi pada sahwat nafsu, walazzatiha dan kelezatannya nafsu, agar suci bersih dari bersandar kepada sahwat nafsu dan kelezatan nafsu. Kita ini kan senangnya nyenderin kesenangan kepada sesuatu yang sifatnya nafsu dan sifatnya kelezatannya nafsu. Watu makninati ilal kholki dan tenang ilal kholki kepada makhluk, warridho dan ridho bikurbihim kepada makhluk, wasukuni dan diam ilaihim kepada makhluk, wasubuti dan mantep ma'ahum beserta makhluk, walfar bihim dengan makhluk. Kalau orang lebih seneng kumpul kongko-kongko, nongkrong gak karu-karuan, berjam-jam sama teman-temannya, ketimbang duduk di masjid, di musola, di majelis taklim, berarti orang ini masih lebih senang dengan makhluk ketimbang kepada Allah. Orang yang tadi dikasih ujian, maka orang ini dibersihkan dari ketenangan dia kepada makhluk. Senangnya dia dekat sama makhluk. Bukan berarti kita ini nggak boleh bergaul, bukan berarti nggak boleh bergaul sama manusia, tapi tidak boleh tenang terhadap manusia. Bahasa lainnya begini, agar kita tidak tersandra oleh dunia, tidak tersandra oleh uang, tidak tersandra oleh materi. Iya, emang uang itu bisa mempermudah segala macam urusan. Kalau ada uangnya memang mudah, tapi jangan menyandarkan ketenangan hidupmu kepada uang. Iya, memang kita ini hidup di dunia, nggak mungkin kita lepas di dunia, tapi jangan menyandarkan kebahagiaanmu kepada dunia. Jangan menyandarkan bahagia kita kepada materi. Jangan menyandarkan ketenangan kita kepada kekuasaan, kepada dunia. Jangan, meskipun kita memang butuh, tapi jangan menyandarkan. Masa sih mau senang aja harus nunggu uang? Masa kebahagiaan kita ini diukur baru dapat bahagia kalau punya duit banyak? Masa begitu sih? Meskipun memang iya, segala sesuatu memang perlu uang, iya. Tapi masa Anda kalau nggak punya duit harus cemberut aja, terus punya uang baru gembira? Masa begitu sih? Kan enggak gitu. Kan enggak harus begitu. Kebahagiaan itu bisa menciptakan bisa diciptakan dengan apapun saja. Orang bisa bahagia dengan apapun saja yang dia bisa ciptakan. Maka jangan ngelihat orang enak banget dia mah ya, bahagia banget, jabatan tinggi, uang banyak, terus ini mobil banyak, rumah gede, enak banget kali hidupnya. Tanya sama orang itu, tanya, Anda bahagia gak sih sebenarnya? Tanya, coba tanya. Anda kalau ngelihat orang ibadah enggak, jauh sama agama, tapi punya banyak dunia, tanya sama orangnya, Pak, jujur Pak ya, Bapak itu hatinya bahagia apa enggak sih sebenarnya? Punya ini di sana, Bapak punya ketenangan enggak sih? Coba tanya aja, bagaimana jawabannya dia. Tapi masa sih Anda mau menyandarkan, pokoknya yang namanya bahagia adalah punya materi, punya dunia, itu namanya bahagia. Punya segala sesuatu jadi tenang. Kalau nggak punya segala sesuatu menjadi tidak tenang. Sekarang nggak punya uang menjadi tidak tenang. Berpikir, kalau punya duit tenang kali. Coba Anda punya duit banyak, apa tetap tenang hidup Anda? Belum tentu juga. Orang yang duitnya banyak juga bisa merasakan tenang. Nah, intinya adalah ujian itu bisa membersihkan manusia dari ketersandraan dia. Dia menjadi tidak kesandra lagi oleh makhluk, oleh dunia, dan oleh apapun saja nggak kesandra oleh apapun saja. Kan sering disampaikan,
Dulu sebelum Anda rajin ibadah, kan susah juga hidup Anda. Hidup kita ini kan sebelum rajin ibadah, sebelum rajin ngaji kan susah juga sih. Masa nggak pernah susah dulu? Terus sekarang udah rapi ngaji, udah sering ngaji, susah juga hidupnya, masih susah. Tapi kan pasti beda sih. Kan pasti beda, ngelihat kesusahannya kan pasti beda. Dulu sebelum punya zikir, sebelum punya ilmu, susah. Beda ngelihat kesusahannya itu. Setelah kita punya zikir, punya ilmu, kemudian susah. Beda itu rasanya itu beda. Kesusahannya menjadi beda. Itu yang kemudian kata imam katanya Tuan Syekh, ujian kita itu untuk ngebersihin itu. Sehingga kita ini tadi tidak bersandar kepada syahwat nafsu, nggak bersandar kepada ketenangan untuk makhluk, ketenangan ridho untuk dekat kepada orang itu. Kalau nggak ada bos kita gelisah banget, bos gue jauh banget sini. Giliran udah dekat sama dia, tenang aja kan gitu. Deket, nempel, seneng. Ngejauh, ini bos udah lama kagak ngabar-ngabarin bagaimana ini, gelisah. Itu kan berarti kan tenangnya itu bukan kepada Allah, ketenangannya itu kepada makhluk. Itu menjadi tujuan daripada ujian. Nah, fayubtala maka diujilah hatta yazuba sehingga jadi lenyap jami uzalika apa semuanya demikian itu, wayatanazzofu dan jadi bersih al qalbu apa hati, bihurujil kulli dengan keluarnya segala macam hal. Diujilah kita sehingga semua yang tadi itu menjadi lenyap, hati kita menjadi bersih sebab keluarnya semua makhluk yang ada di dalam diri kita. Kalau dulu tenangnya kita ini karena ada makhluk di diri kita, maka kemudian diuji sama Allah, akhirnya keluar nih makhluk dalam hati kita yang ada sama Allah. Maka kemudian hati kita menjadi bersih, bersandarnya cuma kepada Allah. Wa yabqa dan jadi tetap tauhidur rabbi apa tauhid kepada Allah, mengesahkan Allah azza wa jalla, wa ma'rifatuhu dan ma'rifat kepada Allah, wa mawaridul ghaibi dan sumber-sumber kegaiban, min anwa'il asrori dari berbagai macam rahasia, wal ulumi dan ilmu, wa anwaril kurbi dan cahaya-cahaya kedekatan. Karena ini udah keluar, karena kita diuji terus, akhirnya kita kan terus mendekat kepada Allah. Ketika sudah mendekat terus kepada Allah, maka kemudian yang menempat di kita ini ada lain kecuali tauhidur Rabb, pentauhidan Allah, sumber-sumber kegaiban berupa berbagai macam rahasia-rahasianya Allah, ilmu-ilmunya Allah, cahaya-cahaya kedekatan kepada Allah. Kalau dulu mah rasanya Allah jauh banget dari kesadaran. Ingat Allah itu kalau lagi susah Allah. Giliran seneng nggak ada ingat. Jauh banget Allah itu. Jauh banget rasanya Allah itu. Nggak ada di kesadaran kita Allah itu. Tapi kemudian ketika sudah dibersihkan, cahaya kedekatan ini ada sama kita. Kemana-mana kita terus dilingkupi, ditemani oleh Allah. Ini yang sering kita sampaikan, teori daripada pembersihan. Jadi dibersihkan, ditempati, kemudian menjadi tajalli. Jadi taholli, taholli, tajalli. Dikosongin dulu, terus taholli, tahalli, tajalli. Ingat-ingat yang sering disampaikan nih. Taholli, tahalli, tajalli. Yang contohnya ini kan gampangnya begini. Kalau Anda udah bikin kopi,
kemudian Anda pengen bikin kopi lagi, maka gelasnya kan dicuci. Nah, cucinya itu namanya tahol, biar kotoran-kotoran, biar yang lama-lama yang sudah menetap di dalam gelas itu dibuang dulu, dibersihin dulu, baru kemudian tahali, dimasukkan sesuatu yang baru. Tahali itu ditempatin. Kalau sudah ditempatin sesuatu yang baru, pasti akan muncul tajal jali penampakannya. Kalau kopi, rasa kopinya akan terlihat, akan terasa, bau kopinya akan tercium, aromanya akan tercium. Itu namanya tajal. Coba kalau Anda bikin kopi, kopinya gelasnya belum dicuci, masih gelas bekas, dalamnya masih ada ampas-ampasnya. Anda bikin kopi baru di situ, maka nggak akan ada tajalli, tidak akan ada penampakan, tidak akan ada aromanya, tidak akan ada nikmatnya, tidak akan ada kelezatannya. Nah, untuk menjadi lezat seperti itu, hati kita, ruh kita, diri kita seperti gelas kopi yang udah diminum, udah kotor nih gelasnya, ini udah kotor, ini udah kotor, gelas kita ini udah kotor. Pengen dibersihin, ya ditakholiin dulu, dikosongin dulu sama Allah, ditakholiin, dikosongin. Sesuatu yang ada dalam diri kita dibuang, dikeluarin dulu. Baik kita sendiri yang mengeluarkan atau Allah sendiri yang ngeluarin. Dipaksa kita untuk mengeluarkan. Dengan cara apa? Ujian-ujian tadi itu namanya. Jadi ujian-ujian itu fungsinya adalah takholi. Ujian itu fungsinya, ujian adalah untuk mengkosongkan itu. Kalau udah dikosongin, masuk itu tadi tuh namanya tauhidur robbi, tauhid penuhanan kepada Allah, pengesaan kepada Allah, makrifat kepada Allah, sumber-sumber kegaiban, berbagai macam rahasia, ilmu, cahaya kedekatan masuk ke kita nih, masuk ke gelas yang baru ini, baru kemudian kita akan tercium aromanya, baru kemudian akan terasa nikmat yang namanya tajalli. Li'annahu, karena bahwasanya hati itu baitun, seperti rumah, la yasa'u, yang tidak muat, hu pada rumah, isnani, apa dua pihak. Hati itu seperti rumah, yang satu rumah tidak muat untuk dua pihak. Kalau di dalam hatinya udah ada dunia, tidak mungkin ada Allahnya. Tapi kalau ada Allahnya kalau ada Allah di dalam hatinya, maka tidak mungkin ada dunia di dalam hatinya. Kalau di dalam hatinya sudah ada Allah, dunia nggak lagi ada di hatinya, tapi sudah ada di genggamannya, sudah ada di kantongnya. Tapi kalau hatinya ada dunia, Allahnya entah kemana-mana itu. Jelas semua itu. Kalau orang hatinya isinya dunia doang, maka Allah pasti ada di mana-mana, nggak akan kepegang sama dia. Pasti Allah itu akan dilenyapkan sama dia. Kalau hatinya penuh dengan dunia, kan urusan dunia, kerja urusan dunia, terus waktunya sholat. Kalau urusan dunia aja dalam hati ini hilang, sholatnya itu hilang, pasti itu hilang. Kenapa? Karena dunianya ada di dalam hati. Tapi kalau di hatinya ini ada Allah, dunianya pasti kepegang. Kerjaan jadi baik, rezekinya menjadi barokah. Karena hati tidak mungkin ada dua pokok tadi itu. Ada dua pihak. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ma ja'alallah, tidaklah menjadikan Allah, siapa Allah, lirojulin, kepada seseorang, min qalbaini, dari dua hati, fi jaufihi, di dalam rongganya, di dalam dadanya si rojul. Tidak mungkin, Allah tidak menjadikan seseorang itu punya dua hati, di dalam dadanya, tidak mungkin. Cuma punya satu hati. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, innal muluka, sesungguhnya para raja iza dakhulu, jika menaklukkan, qaryatan, sebuah kampung, afsaduha, maka merusak siapa muluk, afsaduha, maka merusak siapa si raja-raja tadi, ha pada qaryah, ha pada desa, wa ja'alu, dan menjadikan siapa si raja, aizzata ahliha, orang-orang mulia,
orang mulia dari penduduknya desa, azillatan menjadi hina. Ini Quran ini. Surah An-Naml ayat 34. Kata Allah begini, sesungguhnya para raja, para penguasa, kalau sudah berhasil menaklukkan satu kota, raja menaklukkan satu kota, maka raja pasti akan merusak tatanan kota tadi itu, menjadikan yang mulia dari penduduknya menjadi orang hina. Jadi misalnya ada kampung ini ditaklukkan sama raja, maka penguasa kampung itu menjadi orang hina itu. Menjadi orang hina. Yang menjadi orang yang menjadi mulianya siapa? Rajanya yang itu pasti itu. Udah nggak usah jauh-jauh. Kayak sekarang aja, kayak yang depan mata aja, jangan jauh-jauh. Kalau ada presiden baru, kira-kira menterinya sama atau yang baru? Baru apa lama? Baru kan? Nanti dia kemudian ngangkat menteri. Kalau menterinya baru, eselon 1, eselon 2-nya kerubah apa enggak tuh? Kepala dinasnya, kepala bagiannya dirubah apa enggak? Dirubah enggak? Kenapa? Karena penguasanya kan itu hukumnya sih. Enggak ada dalam sejarah orang presidennya baru jadi presiden, menterinya sama semua, meskipun bukan orang dia, semuanya sama itu, nggak ada dalam sejarah itu. Terus apalagi ya, presiden kejauhan lah. Anda jadi ketua RT, kira-kira sekretarisnya, bendaharanya, anak buahnya beda apa enggak? Mana Pak RT, mana Pak RT, ada nggak? Beda nggak? Kan dirubah semua. Ya, dirubah. Kecuali RT-nya memang kagak turun-turun gitu ya. Turun, tetap RT-nya. Masih itu. Kan pasti begitu. Raja, penguasa kalau masuk menaklukkan satu kampung, pasti dia akan merusak. Pasti akan, bukan merusak, maksudnya dia akan mengganti tatanan. Dalam bahasanya akan mereformasi. Seseorang yang tadinya mulia bisa menjadi hina. Yang tadinya dia jabatannya kepala dinas yang basah, akhirnya dioper jadi kepala dinas yang kering. Kan begitu sih hukumnya itu. Itu Quran itu. Wa ja'alu a'izzata ahliha azillah. Nah tinggal kemudian azillahnya ini siapa, a'izzahnya ini siapa. Nah maka kata Tuan Syekh dikatakan fa'akhroju, maka mereka akan mengeluarkan al-a'izzata yang mulia-mulia, anti bil manazili dari bagusnya posisi-posisi, anti bil manazili dari bagusnya posisi-posisi, wa naimil aisy dan nikmatnya kehidupan akan dikeluarin itu. Yang tadinya jadi ini geser, yang ini jadi ini geser, yang jadi ini geser. Kenapa? Karena sudah bisa menaklukkan. Wakanat, dan jika ada al wilayatu apa penguasaan, alal kolbi atas hati, lisyaitoni miliknya setan, wal hawa dan hawa nafsu, wan nafsi dan juga nafsu, wal jawarihu sedangkan anggota badan itu mutaharrikatun bergerak, bi amrihim dengan perintahnya mereka, min anwa'il ma'asyi dari berbagai macam maksiat, wal abatili dan kebatilan, watturoh hati dan kesia-siaan. Pun juga begitu ke dalam hati. Kalau hati kita ini, yang tadi di dalam hati kita ini, rajanya, presidennya hati kita ini sebelumnya adalah setan. Kemudian presiden kita ini di hati nih, penguasa raja kita ini dalam hati, dalam diri kita ini dulu adalah setan, hawa nafsu, maka pasti anggota badan kita ikut apa kata setan. Nggak mungkin, sulit. Kalau pemimpinnya yang ada dalam hati, raja dalam hati kita ini setan, tapi anggota badan kita pengennya yang baik-baik, sulit, itu merasanya sulit. Hati kita rajanya adalah setan, maka anggota badan kita mau ngelangkah sholat males,
mau jalan ke ibadah males, mau melek untuk ibadah nggak bisa. Kenapa? Karena anggota badan ikut kepada siapa rajanya ini. Rajanya setan, rajanya hawa nafsu. Yang semuanya ikut perintah daripada setan. Nggak ada ceritanya. Kalau rajanya hawa nafsu, kemudian rajin ibadah, nggak ada itu ceritanya, nggak ada. Berat, pasti itu berat. Kenapa? Karena anggota badan ikut apa kata raja. Nah, sekarang rajanya dilengserin, diganti rajanya. Fazalat, lalu hilanglah tilkal wilayatu, apa kekuasaan tersebut, kekuasaan setan tersebut. Kekuasaannya direformasi. Yang tadinya nih di dalam hati kita ini yang menjadi presidennya adalah setan, lalu kemudian kita ganti dalam diri kita ini presidennya adalah sesuatu yang baik nih. Fasakanat, maka jadi tenanglah al jawarihu, apa anggota badan, wa faragot, dan jadi lapanglah darul maliki, apa negeri kekuasaan, negerinya raja. Allati hiya, yang adapun negerinya raja itu al qalbu, hati. Wa tanazzafat, dan jadi bersihlah as-sahatu, apa halaman. Allati hiya, yang adapun halaman itu as-sadru, adalah dada. Diganti nih, direformasi nih. Presiden yang ada dalam diri kita ini direformasi. Yang tadinya setan kita ganti nih di dalam diri kita. Maka anggota badan kita pasti akan tenang. Ibadah enak, melakukan kebaikan senang, tenang, nggak gelisah. Duduk untuk ibadah nggak gelisah aja. Ini kagak rapi-rapi, ini kok lama banget. Tenang, nyaman, senang gitu ya. Anggota badan kita ini yang tadinya gelisah sekarang menjadi tenang, senang gitu ya. Lalu kemudian hati kita menjadi lapang, jadi bersih. Sebab apa? Sebab ininya sudah ganti. Dah ya, jangan jauh-jauh ngobrolin pilpres, ganti-ganti presiden biar rakyatnya jangan jauh-jauh. Anda udah kejauhan. Nih ganti dulu presiden yang ada di dalam diri kita, diganti dulu, direformasi dulu. Raja presiden yang ada dalam hati kita direformasi dulu, diganti dengan raja yang benar. Raja yang benar yang baru masuk tadi itu kalau dia menang maka pasti akan disingkirin. Tadinya setan ini berkuasa, tendang sama dia. Tadinya hawa nafsu yang menjadi kepala bagian, pecat sama dia. Yang tadinya nafsu menjadi sekdanya, tendang sama dia. Diganti nih dengan pasukan-pasukan raja yang baik. Sehingga semua anggota badan kita menjadi tenang. Anggota badan inilah menjadi cermin daripada kota. Al-jasadu kal Madinah. Jasad seperti sebuah kota. Kalau dalamnya baik, maka jasadnya menjadi tenang. Kalau baik benar pemimpinnya, maka menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.